Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama kali diucapkan dalam salam tadi adalah setelah selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, karena judul tema yang diberikan ke saya tadi menyambut tahun baru Muharram. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Berkah kata orang Indonesia diambil dari bahasa Arab barokah. Kalau satu barokah, kalau dua barokatani, kalau tiga dan seterusnya barokat. Berkah Allah kata ganti di ujungnya barokatuh. Ba, biasanya bahasa Arab itu diambil dari tiga huruf. Barokah, kasih sayang, rahmat, ra, ha, mim. Barokah, barokah. Barokah diambil dari tiga huruf barokah. Kalau kita pergi ke gurun pasir, lalu ada kering kerontang, tidak ada satu apapun tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba kita lihat di situ ada kolam. Lalu di kolam itu ada air, orang menyebutnya oase. Lalu kemudian onta bisa minum, datanglah kemudian kambing bisa minum, lalu di sampingnya tumbuh rumput-rumput. Maka orang Arab menyebut kolam air itu dengan birkah. Dari tiga huruf, barokah, barokah, birkah. Tak ada tumbuh lumut, tidak ada tumbuh tanaman, tapi ketika ada air, datanglah hewan, datanglah rumput, datanglah lumut, maka di situ ada berkah. Begitu juga dengan hidup ini, kita berharap kering kerontang, gersang, dan ketika ada berkah, maka meneteslah air, datanglah lumut, tumbuhlah rumput, sehingga dia menjadi seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang tandus, atau di tengah gurun Sahara. Kalau bahasa artisnya like snow on Sahara. Nah, itu asal kata barokah, birkah, kolam, air, lumut, hewan datang. Semua orang mencari berkah. Asal kata birkah yang kedua, barokah, artinya barokah ya beruku onta yang turun ke bawah. Ada onta, tidak ada yang punya, tidak ada tuannya. Lalu kita masing-masing punya tanah. Bapak punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah, dan kita semuanya diam. Kemana onta ini berhenti, maka di situ disebut barokah. Kebetulan onta itu turun di tanah saya, maka orang akan berkata tanahnya barokah, karena onta turun di situ. Kalau sudah onta turun di tanah saya dapat susu onta, saya dapat daging onta, saya dapat kulit onta, dan saya dapat tunggangan onta yang tahan tidak minum 1 bulan. Karena di lehernya ada kantong tempat air. Maaf, onta bukan cuman dagingnya, bukan cuman kulitnya, maaf, sampai kencingnya pun menjadi obat. Tapi jangan bayangkan kencing onta ditampung diminum. Banyak orang salah kaprah membaca hadis itu. Air susu 1 gelas diteteskan setetes 2 tetes baru dicampur. Banyak salah paham. Nanti waktu pergi umroh mampir ke tempat peternakan onta, ada orang jual kencing onta. Bukan diminum, tinggal ambil pipet. Dari dua penggunaan kata tadi, baik air yang di tengah gurun pasir maupun onta yang turun di tanah kita, keduanya berbeda. Yang satu sifatnya flora, yang satu fauna, tapi kedua-duanya punya substansi makna yang sama, ada kebaikan. Itulah makna dari kata barokah. Makanya ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah rumahnya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah hartanya, berkah matinya. Matinya pun berkah. Sudah mati dia, orang tetap ramai datang.
Sudah meninggal dunia pun berkah. 100 hari sudah meninggal dunia, hari ini tetap ramai di Az-Zikra. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ada orang masih hidup, masih sehat, buka open house, nggak ada yang mampir. Takut makan duit haram. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka kita ingin supaya sudah mati pun keberkahan kita tetap mengalir. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau hidupmu berkah, tanamlah tanaman yang bisa dimakan buahnya oleh cucu. Tanaman berkah. Kita cerita tentang berkah. Tanaman apa yang kita tanam cucu kita bisa makan? Kelapa sawit 25 tahun, umur 20 trek. Bahkan sekarang banyak sawit yang tidak dipanen karena harga panen lebih mahal daripada harga sawit. Karet 30-50 tahun mati. Tapi ada pohon berkah, kalau saya tanam cucu saya masih bisa makannya. Apa itu? Korma. Berkahnya tetap mengalir. Makanya kata Nabi, idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma sudah mau mati, sakratul maut? Manis buahnya tak pernah kita cicipi, rindang daunnya tak pernah kita bernaung di bawahnya. Untuk apa kita tanam korma? Berkahnya tetap mengalir sesudah kita mati, karena akan ada orang yang bernaung di bawahnya, tenang dia dari panas terik, kita dapat berkahnya. Buahnya tiba-tiba berbuah, kita wakafkan lillahi ta'ala. Ada orang berpuasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya rahman rahimin, zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Bagi yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Mengalir pahalanya setiap menetes di tenggorokannya sampai ke makam kita. Maka judul hari ini luar biasa tentang berkah. Ini kunjungan saya kedua ke rumah Tuan Haji Tritamtomo dan Ibu Lia. Dulu yang pertama adalah bulan Desember. Kok Ustadz ingat? Karena pertanyaannya waktu itu tentang Natal. Lalu kemudian setelah itu bulan April nomor saya diretas untuk kepentingan pemilu. Dan setelah itu hilang, saya pun putus kontak dengan Ibu Lia dan Bapak. Baru kemudian seminggu yang lalu saya tausiah subuh di Az-Zikra, ketemu dengan Ibu. Ustadz bisa kapan lagi datang ke rumah? Insya Allah kalau saya ada ke Jakarta, ada luang waktu, insya Allah saya datang, Bu. Nanti kita lihat jadwal. Rupanya hari ini dipertemukan Allah. Sebenarnya Allah punya rencana, Abdul Somad, kau akan ketemu lagi dengan Pak Haji Tritamtomo pada saat yang indah 1 Muharram. Jadi seringkali kadang kita menganggap rencana kita bagus, padahal rencana Allah lebih bagus. Ada rencana yang lebih indah. Semua ada saatnya. Buku itu sudah saya terjemahkan, best seller, walaupun saya tak dapat royaltinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita tentang masalah berkah, air yang mengalir tak berhenti, onta yang mendapatkan rahmat berkah pemiliknya dari mulai najis kotornya sekalipun, karena ada tuntunan ajaran di sana, dan ternyata memberikan efek obat terapi kesembuhan. Maka kita pun semuanya ingin berkah-berkah, termasuklah tamu yang datang ke rumah kita membawa berkah. Makanya pesan kiai-kiai dulu, kalau mau buat rumah, niatnya untuk terima tamu, supaya orang datang banyak. Beda sama orang yang sekarang tidak mengerti konsep ini. Buat rumah gimana supaya tamu nggak datang? Karena dianggap tamu itu hanya menghabiskan gula saja. Padahal di sana ada keberkahan. Yang datang mendapatkan berkah karena doa Nabi Ibrahim, Rabbil firli, ampunkan dosaku, wali walidayya, ibu bapakku, waliman dakhala baitiya, dan orang yang masuk ke dalam rumahku, mukminan, dalam keadaan beriman, percaya kepada Engkau. Maka pulang kita dari rumah ini dalam keadaan dosa min, kalori plus.
Wah, rusak diet saya Pak Ustaz. Tapi ternyata tidak semua. Karena tadi waktu saya makan pas ngajak, Pak makan minum, soim, puasa. Itu bedanya dengan saya. Saya kalau sedang puasa sunat bertamu diajak orang, Ustaz silakan makan, saya lihat lauknya dulu. Kalau ikan asin ngapain dibatalin? Boleh dibatalin Pak Ustaz, puasa sunat kecuali fardu wajib. Nah, itu maksud saya kalau masih ada yang bertahan puasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau berubah hati ya istikharah. Tapi tadi katanya puasa, istikharahku berkata lain. Nah, lagi-lagi berkah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa. Kalau yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa, maka makanan yang masuk ke perutnya untuk liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakangnya. Kalau tulang belakangnya sudah tegak berdiri, maka dia akan mengangkat tangannya dan berkata Allahu Akbar, pahalanya mengalir. Apalagi dari makanan tadi, ini lama tegak berdiri. Allahu Akbar. Makin bergizi, makin baik. Tapi nyamuk dia akan bertahan hidup lama kalau perutnya kosong. Kalau nyamuk perutnya berisi, tak lama lagi dia akan mati. Makanya nyamuk berusaha untuk menahan selera supaya dia tahan umurnya panjang. Tapi begitu dia mulai dapat kulit dan ketemu darah, dia mulai lupa. Akhirnya dia serat dan kenyang, tak dapat terbang. Makanya nyamuk kalau sudah kenyang, bunuhnya kan mudah. Kalau lapar, mana dapat. Tapi bukan berarti ini berarti menyindir yang kenyang, tidak. Karena saya tadi kenyang juga. Dan dalam makanan itu ada berkah. Kenapa? Karena saat makan tadi apa kata saya? Allahumma barik, baraka, barik. Berikan berkah padaku dalam makanan ini ya Allah. Ini hari Ahad, pergi ke hotel, ada anak orang nikah. Dua pasangan mempelai, Masya Allah. Saya paling suka kalau undangan nasihat pernikahan. Lihat orang nikah, ingat kita nikah. Lihat orang mati, ingat kita mati. Apa doa kita? Barakallahu lakuma, baraka. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Pada saat sorenya diundang lagi acara akikah. Anak baru lahir. Doanya barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Sama-sama anak lahir di hari yang sama, besarnya sama, gizinya sama, makannya sama. Tapi satu berkah, satu tak berkah. Yang satu berprestasi, sukses, baik. Yang satu sakau. Tak ada berkah. Berkah artinya kebaikan-kebaikan. Ketika saat subuh menjelang matahari terbit, tiba malaikat membawa berkah. Lalu kemudian siapa yang paling banyak dapat berkah pagi itu? Kata Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku siapa yang paling awal jaga bangun tidurnya. Makanya bangun tidur jam 5, bangun tidur jam 4, bangun tidur jam 2, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, berzikir menjelang subuh. Setelah itu sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh. Itulah yang paling banyak berkah dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan. Kata pepatah orang-orang tua kita dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Itu dulu. Sekarang dia bangun, rezekinya sudah dipatok ayam, diterkam kucing, tabrak mobil, habis sudah tak ada sisa apa-apa, baru dia bangun. Saya nggak percaya tuh sama konsep berkah Ustadz. Itu tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, hidupnya mewah, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Mana itu konsep berkah? Berkah itu bukan berarti materinya. Berkah itu adalah manfaatnya. Di situ melihat berkah.
Justru dalam konsep Al-Quran ada orang-orang yang umur panjang, badan sehat, nikmat banyak, tapi Allah tidak sebut dia berkah, tapi disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami beri istidraj dan dia tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur mereka, aku ulur rezekinya banyak, aku ulur jabatannya tinggi, aku ulur adem ayem sehat. Tapi sebenarnya dia dalam istidraj. Istidraj diambil dari 3 huruf juga. Darajat, tertunda. Istidraj, azab yang tertunda. Bisa dijadikan judul sinetron, azab yang tertunda. Oleh sebab itu maka yang paling mengerikan bukan sakit. Ada orang menganggap, wah kasihan dia. Dulu sebelum tobat sehat aja, gitu tobat langsung sakit. Padahal sakit bukan azab. Karena sakit ada kalanya 3. Pertama, menghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Apa dosa saya Pak Ustaz? Saya nggak ada dosa. Ketika kau mengatakan kau tak ada dosa, kau sedang berdosa. Oke, kalau gitu dosa saya sudah hilang karena saya sakit. Lalu kenapa tidak berhenti? Allah mau angkat derajat. Ada derajat yang lebih tinggi daripada mati syahid. Lebih hebat daripada haji mabrur. Apa dia? Sabar. Sabar menahankan musibah. Makanya ketika ada seorang sahabat sakit, minta doa sama Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah sama Allah biar supaya sehat. Nabi nanya, kalau ku doakan ente sehat, tapi kalau ente tetap sabar, pahalanya besar. Mau doa atau tetap sakit? Kalau gitu saya mau dapat pahalanya. Tapi bukan berarti gara-gara ini lalu bapak ibu yang sudah ke rumah sakit nggak pergi check up lagi. Kita memang disuruh ikhtiar dan usaha. Saya cuma mau bercerita bagaimana kita dengan berislam ini merubah mindset, pandangan kita yang berubah. Sebelum bersyahadat, setelah bersyahadat, sebelum ikut pengajian, setelah ikut pengajian, sebelum hijrah, setelah hijrah. Apa yang berubah? Hidup tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara pandang terhadap hidup. Mindset, mind, otak, setting. Banyak juga orang sekarang mindset, main otak, setan. Mindset, otak, setan. Mohon maaf Pak, saya ngomongnya nggak pakai konsep. Malah saya kalau dikasih konsep, saya kaku. Saudara, aku. Jadi saya lepas aja. Tapi waktu tak pernah lepas. Saya tausiah 60 menit. Setelah itu ada tanya jawab. Segala hidup ini dari mulai awal, dari menerima tamu, dari mulai bersalaman, ternyata ada berkah. Mamin muslimaini, 2 orang muslim ketemu, yaltaqiyani, berjumpa bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan. Saat tangan saya menyentuh tangan Tuan Haji Tritam Tomo, saat itu keberkahan mulai. Menurut saya berkah beliau yang mengalir ke saya. Menurut beliau berkah saya mengalir ke dia. Dan kedua kami sama-sama husnuzan. Ustaz Somad, ini besan saya. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Sehat. Ustaz Somad, ini abang saya, kakak saya. Bapak sehat dari Sulawesi, apa kabar? Sehat. Berapa banyak berkah yang sudah saya sebut. Berkah. Karena setiap orangnya ada keberkahannya, ada kebaikannya. Bahasa kita berkah. Bahasa orang lain ada menyebutnya aura, ada menyebutnya tak apa-apalah istilah dia. Tapi kita meyakini ada keberkahan. Ustaz Somad, ini Habib As-Segaf yang selama ini kami pergi umroh dan haji bersama beliau. Masya Allah, cium tangan Habib. Saya mau cium tangan Habib, Habib mau cium tangan saya. Hampir belaga kepala kami. Kenapa Ustaz cium tangan Habib As-Segaf? Ada sahabat Nabi lebih tua, lebih senior, namanya Zaid bin Thabit. Tim penyusun tulisan-tulisan Al-Quran yang bertebaran di pelepah korma di tulang onta. Namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi satu lagi lebih muda, 5 tahun. Namanya Abdullah bin Abbas. Yang senior, yang lebih tua, ketemu dengan Abdullah bin Abbas, mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran. Kenapa ente cium tangan saya? Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Jawab Zaid bin Thabit, karena engkau saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu alasan kenapa saya cium tangan habaib, karena mereka Habib juga dari 3 huruf, ha, ba, ba, Habib. Kalau laki-laki, perempuan Habibah. Makanya
Kalau manggil perempuan, ya habibati, oh my dear. Habib, arti diambil dari kata hub, cinta. Orang yang aku sayang dan aku cinta. Kenapa kita cinta kepada mereka? Al-Habib. Karena kita cinta kepada darah yang menetes dalam tubuhnya, darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Habib-Habib, orang-orang kesayangan Rasulullah ini dari Hadramaut, dari Yaman. Nabi kan di Makkah, Pak Ustaz. Ya, dari Makkah pindah ke Madinah. Betul. Setelah itu terjadi pergolakan, keturunan-keturunan Nabi ini pindah ke Baghdad, Irak. Dari Irak pindah mereka ke Yaman. Namanya Al-Habib Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir dari 3 huruf juga. Hajara, pindah. Muhajir, orang yang pindah. Pindah dia ke Yaman, Hadramaut, Tarim. Cucu cicit keturunannya itulah lahir ada fan-fan marga-marga. Al-Haddad, As-Saggab, bin Syihab, Al-Attas, dan macam-macam, Barakbah. Nah, di Indonesia, kalau di Mesir ada persatuannya. Namanya, kantornya khusus di samping Al-Azhar. Ini Al-Azhar, di sampingnya Naqabatul Alawiyin, kantor keturunan Nabi Muhammad SAW. Supaya orang tidak ngaku-ngaku. Karena sekarang banyak orang ngaku, asal hidungnya panjang, ngaku. Padahal mesti ada nasabnya. Lalu kemudian di Indonesia ada kantornya. Apa namanya, Habib? Rabithah. Rabithah, ikatan. Rabatah, ikatan. Makanya orang Arab menyebut dasi itu ribat, karena terikat lehernya. Rabatah, Rabithah, Alawiyin, ikatan keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminar bersama Habib Umar bin Hafiz dari Yaman di Hotel Crown. Kok Ustaz ingat hotelnya? Saya pertama kali tidur di situ. Hotel Crown. Habis itu dialoglah sama Habib Ibnu Sumaid. Kata Habib, ketua Rabithah, Habib-Habib yang ada di Yaman justru sudah ada marga yang hilang punah. Berapa semua marga Habib? Ada sekitar 70 di Indonesia. Dan uniknya Indonesia, yang sudah punah di Yaman justru masih ada di sini. Di antaranya marga Barakbah. Barakbah sudah tak ada lagi di Yaman, tapi di tempat kita masih ada. Artinya apa? Allah mau kasih tahu, pindah dari Makkah ke Madinah, ke Baghdad, ke Yaman, tapi Nusantara lebih subur. Tidak hanya gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Ternyata para zuriatnya pun berkembang, bertumbuh, karena ada keberkahan di tempat kita. Dan di antara seluruh negeri, dari mulai Sabang sampai Merauke, kebenaran batin seorang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya, bukan dari cahaya PLN, tapi cahayanya adalah cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari Habib ada saat ini. Tapi ada orang yang dalam badannya tak ada mengalir darah Rasulullah SAW, tapi dia disebut pewaris Rasulullah. Begitu adilnya. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Doktor hadian perlindungan. Perlindungan artinya kita mendapat perlindungan ilmu beliau. Doktor hadian perlindungan. Lalu kemudian hadir pula bersama kita Al-Mukarram Ustadz Syukur. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa kenal dengan Pak Haji Tritamtomo dan keluarga? Ini panjang ceritanya. Saya tausiah di Az-Zikra. Kok bisa Ustadz diundang di Az-Zikra? Ceramah saya ditonton oleh Ustadz Rusli YouTube. Ustadz Rusli lihatkan ke almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham lihat, wah, ini kayaknya ada ilmunya tapi dikit, nggak banyak. Coba undang ke Az-Zikra. Akhirnya saya tausiah di Az-Zikra. Lalu kemudian Ustadz Syukur sebagai Ustadz Az-Zikra bercerita ke Ibu Lia. Ibu Lia membawa, itulah nasab silsilahnya. Dan ini semua adalah keberkahan dari mengenal orang-orang soleh.